Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di acara diskusi Aktif Movement Indonesia, ya, yaitu tajuknya adalah podcast. Dan saat ini bersama saya adalah Fadil, salah satu founder dari Aktif Movement, dan kita pada kesempatan kali ini ketemu dengan Pak Dona. Pak Dona ini salah satu founder juga di Aktif Women dan beliau konsen kepada kegiatan untuk anak usia dini. Jadi di Aktif Women itu ada salah satu programnya yaitu Kinder Movement dan beliaulah yang memprakarsai kegiatan tersebut gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan anak usia dini di Indonesia gitu. Secara umum, baik secara umum ataupun nanti kita terkait dengan aktivitas fisiknya gitu. Tapi kita mula-mula gini Pak Dona, gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita turut berduka terkait dengan erupsi Semeru dan Aktif Women juga menggalang donasi untuk para korban di Semeru kerjasama dengan Peduli Negeri. Oke, kita mulai terkait dengan isu anak Indonesia. Kemarin itu ada isu besar terkait dengan keolahragaan Indonesia, yaitu desain besar olahraga nasional. Nah, desain olahraga nasional itu merujuk kepada Indonesia Emas 2045 dan Olimpiade 2032. Berarti kita masih punya jangka waktu yang panjang dalam waktu tersebut gitu. Bagaimana proses penyiapan anak-anak Indonesia untuk menjadi atlet ataupun sebelum atlet bugar dulu? Seperti apa Pak Dona? Oke, baik. Tentu kalau kita bicara program pemerintah kemarin melalui dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga itu ya, melaunching atau meluncurkan tentang desain besar olahraga nasional gitu ya. Kalau yang kemarin kita singkat DEPON gitu ya, akronimnya begitu. Dan kemudian diskusi-diskusi dimulai, sosialisasi dimulai di berbagai lembaga, bahkan masuk ke perguruan tinggi. Dan terakhir, kalau tidak salah kemarin pada saat itu di Pekan Olahraga Nasional itu diseminarkan, yang khusus membahas itu, dan juga terakhir kemarin juga sosialisasi ini terus dilakukan di berbagai tempat oleh kementerian. Secara normatif begitu ya, saya sebut, jika sudah ada program seperti itu, tentu kita juga menyambut baik gitu. Artinya ada sebuah rencana yang disiapkan. Ya. Itu yang pertama, ada sebuah rencana yang disiapkan. Ketika ada sebuah rencana yang disiapkan, maka di situ pasti kita bisa bicara bahwasanya siap gitu, karena sudah terencana gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian nanti implementasinya gitu. Cuma memang kita akui bersama ada beberapa kendala kemarin di mana begitu DEPON diluncurkan ternyata ada kejadian-kejadian, misalkan contoh kita disanksi oleh wadah dan lain sebagainya. Tentu itu juga berpengaruh terkait dengan menurut pendapat saya berpengaruh terkait dengan penyiapan atlet gitu. Karena memang situasi itu saya kira juga tidak terlalu bagus buat kita. Cuma memang bahwasanya tadi disampaikan target kita itu adalah 2030 dan juga nanti next adalah sekian Olimpiade Indonesia Emas dan sekian Olimpiade ke depan, bukan Olimpiade yang akan datang gitu ya. Artinya kita masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan anak. Cuma gini, jika kita bicara mempersiapkan anak dalam hal ini untuk nantinya memiliki sumbangsih di dalam dunia olahraga begitu ya di Indonesia, maka kita harus berbicara tentang sudahkah kita mempersiapkan secara mungkin dari yang paling dasar gitu ya, kebugaran terlebih dahulu. Bagaimana sih tentang kebugaran anak Indonesia? Apakah sudah ada satu hal yang concern di sana? Apakah hanya itu dalam tanda kutip untuk mencapai situasi atau kondisi di mana anak Indonesia yang bugar hanya melalui pendidikan jasmani saja di sekolah, atau sudah ada program-program yang lain yang disiapkan? Nah ini tentu menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena apa? Jika kita bicara kita mempersiapkan atlet begitu ya, tentu kita harus mempersiapkan sosok manusia
kondisinya dulu, bugar terlebih dahulu, dan baru kita bicara tentang anak itu nanti akan kita arahkan kemana. Ketika mereka bugar, ya saya yakin mereka akan siap menghadapi tantangan kehidupannya, dan tentunya misalkan nanti akan diarahkan kepada menjadi seorang atlet, dan tentu itu akan lebih baik. Saya kira seperti itu. Oke, ya Pak, ini saya juga sambil baca terkait dengan Kepres. Jadi Debon itu masuknya keputusan Presiden itu yang ditekan oleh Pak Presiden Joko Widodo, dan kami dan kita semuanya harus mendukung program pemerintah itu kan ya standar. Kalau kami yang atau kita sebagai Muslim gitu kan ya ulil amri minkum lah itu, ulil amri minkum. Di sini ada yang menarik. Kebetulan Pak Dona ini adalah peneliti aktivitas fisik anak, dan saya membaca beberapa papernya itu terkait dengan aktivitas sedentary dan seterusnya itu, termasuk aktivitas fisik di luar ruangan dan sebagainya. Dan ternyata dalam Debon itu ada beberapa item itu yang eksplisit itu menunjukkan aktivitas fisik anak itu harus sekian gitu. Dalam satu minggunya, dalam satu minggu 3 kali, untuk waktunya adalah setiap aktivitas itu 60 menit itu kalau nggak salah seperti itu, nanti mohon dikoreksi kalau salah. Dan kita juga harusnya sinkron dengan Riskerdas 2018 gitu. Kalau Pak Dona melihatnya seperti apa nih? Oke, kalau jika kita berbicara tentang khususnya kalau itu aktivitas sedentari itu kan input kepada ranah movement behavior ya. Jadi ada aktivitas fisik, ada aktivitas sedentari, dan merumuskan panduan tentang movement behavior tersebut gitu. Dan bahkan baru saja kemarin kalau tidak salah 4 hari yang lalu memang itu sebenarnya sudah disambut baik oleh kita, dalam hal ini dirumuskan pada desain besar olahraga nasional itu, yang artinya memang secara program saya katakan bahwa secara program kita sebenarnya sudah oke. Kita punya rencana yang baik. Nah, nanti kita tinggal penerapannya seperti apa. Artinya jika kita bicara tentang aktivitas fisik atau movement behavior itu tadi, ya kan sudah jelas panduannya bahwasanya misal contoh, karena kan saya fokus di ini ya untuk aktivitas fisik anak-anak gitu ya. Untuk anak-anak sendiri sebenarnya kan sudah ada panduan tersendiri di mana tidak hanya 3 kali seminggu, bahkan 1 hari itu mereka harus memenuhi target 60 menit itu aktivitas fisik untuk yang kategorinya itu adalah sedang menuju tinggi, moderate to vigorous physical activity, dan juga aktivitas sedentari, artinya yang duduk diam menetap di depan layar itu tidak boleh lebih dari 60 menit secara keseluruhan dalam 1 hari di total. Nah, kemarin kita melaksanakan riset begitu ya tentang hal tersebut, di mana riset itu kemarin kita laksanakan, kita melakukan surveillance gitu ya kemarin kita fokuskan di wilayah Jawa Timur terlebih dahulu. Kita bagi atributifnya menjadi anak yang tinggal di daerah urban dan rural gitu ya, terkait dengan movement behavior-nya, dan ternyata sebenarnya kalau kita analisis kemarin tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara anak yang tinggal di wilayah urban dan rural. Artinya bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya sebenarnya kondisi movement behavior itu sudah mungkin kalau dulu itu akan dipengaruhi secara signifikan begitu, tempat tinggal, karena mungkin kalau sekarang kita bicara desa dan kota, tentu kesenjangannya kalau zaman dulu kan pasti sangat-sangat terasa sekali gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan hampir tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, sehingga kemarin berdasarkan data yang kita temukan ternyata tidak ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kadar aktivitas fisik, aktivitas sedentari, dan lain sebagainya. Artinya makanya Indonesia itu masuk kategori sejahtera, Pak Dona, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki handphone itu, memiliki gadget gitu. Makanya aktivitas di depan layarnya gitu kan untuk anak-anak Indonesia nggak ada perbedaan antara anak kampung, anak desa maupun anak kota. Jadi gitu ya. Ya, memang itu masih ini ya. Saya kira masih perlu studi lebih lanjut. Artinya begini,
wilayah yang kita fokuskan kemarin itu kan sebenarnya masih kategori dalam artian urban rural yang mungkin kalau saya klasifikasikan itu yang berada di kategori yang lebih di atas daripada lokasi yang lain. Misal tanpa dalam tanda kutip merendahkan daerah tertentu gitu ya. Mungkin situasi urban dan rural di Jawa Timur dengan urban yang rural, misalkan di wilayah katakanlah di luar Pulau Jawa, itu akan terjadi perbedaan di sana. Sehingga data yang kemarin kita tunjukkan ternyata tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, mungkin nanti rencana ke depan saya akan melakukan studi lebih lanjut dengan wilayah yang lebih luas. Apakah memang jawaban pertanyaan penelitian pertama bahwasannya tidak ada perbedaan itu tadi, khususnya untuk aktivitas sedentari yang kita bahas hari ini, itu memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, itu atau memang masih ada dengan kategori atau kriteria wilayah yang tertentu. Sehingga kesimpulan sementara, kalau melihat situasi saat sekarang ini, memang dari sisi akses kepada teknologi ternyata hampir semua secara umum itu sudah dapat mengakses dengan cukup baik. Gitu. Artinya mereka ternyata karena begini, tolak ukur aktivitas sendiri itu bukan hanya di depan gadget begitu ya, tapi misalkan mereka aktivitas di depan layar televisi gitu ya. Karena sekarang kan barang televisi itu kan bukan seperti zaman dulu yang satu kampung itu bahkan hanya ada satu televisi begitu. Sekarang hampir setiap rumah kan punya. Nah itu sebenarnya sudah mungkin bisa televisi hampir ditinggalkan juga Pak Dona itu. Karena kalau lebih menarik di depan gadget gitu kan daripada di depan televisi gitu. Bahkan rating televisi kalah dengan ratingnya YouTube kan gitu. Oke. Mungkin kalau gini Pak Dona, kalau kita klasifikasikan nih, sama ada 3 klasifikasi gitu. Kondisi anak Indonesia ini dari sisi kondisi fisiknya gitu kan. Apakah kondisinya baik, sedang, kurang, memprihatinkan, atau seperti apa nih? Kalau saya cermati ya, tren terkait dengan kondisi fisik, jika kita bicara kondisi fisik itu kan kita bicara antropometris gitu ya. Kita bicara antropometris, secara umum memang kondisinya dalam tanda kutip kita bisa mengatakan bahwasanya kalau di Indonesia itu kondisinya sedikit menurun. Riset tahun 2013 kalau tidak salah atau tahun 2015 saya sedikit lupa mengatakan bahwasanya prevalensi obesitas untuk anak di Indonesia itu sudah mencapai 8,3%. Bisa dibayangkan, artinya setiap anak Indonesia punya kecenderungan mengalami obesitas itu sebanyak 8,3%. Itu riset itu sudah dilaksanakan 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Nah, jika kita tarik sekarang dengan arus globalisasi yang saat sekarang ini ya sudah seperti itu, maka mungkin saja data tersebut bisa menjadi lebih mengkhawatirkan begitu. Artinya anak mengalami dalam tanda kutip masalah yang paling sering ditemukan kan obesitas. Nah, itu kan mungkin saja akan terjadi lebih tinggi angkanya, prevalensinya akan lebih tinggi begitu. Sehingga dari sisi kondisi fisik mungkin akan ya bisa dikatakan akan mungkin saja bisa menuju ke mengkhawatirkan begitu ya. Dan ini menjadi tugas kita bersama gitu, untuk karena lagi masalah ini Pak Dona, lagi banyak perbincangan kan masalah indeks kecerdasan atau IQ orang Indonesia ini turun beberapa digit gitu kan dalam kurun waktu beberapa tahun ini gitu kan. Saya khawatir juga karena literasi fisik ini tidak menjadi concern sebelumnya, sebelum Dibon ini diluncurkan gitu kan. Jadi setelah Dibon diluncurkan baru kita concern ke aktivitas fisik gitu. Termasuk lembaga pendidikan tinggi gitu, kampus-kampus yang memiliki jurusan keolahragaan gitu. Kebetulan ini Pak Dona juga salah satu staf pengajar di universitas ternama di Indonesia gitu kan, yaitu Universitas Negeri Malang yang memiliki jurusan pendidikan olahraga, jadi jurusan keolahragaan gitu kan. Ada berapa jurusan keolahragaan sih di Indonesia ini, sehingga permasalahan yang tadi kita diskusikan gitu, kira-kira bisa nggak diselesaikan oleh pendidikan tinggi gitu? Atau gini, pertanyaannya dipersingkat gitu.
peran pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas anak Indonesia ini seperti apa sih? Jurusan keolahragaan lah terutama gitu. Kualitas baik kualitas fisik maupun kualitas yang lain tentunya gitu. Karena di BON sendiri PJOK itu disebut gitu. Pendidikan jasmani itu disebut di sana. Walaupun itu jadi agak saya juga nggak paham juga kenapa di BON yang dikeluarkan oleh Menpora ini nyebut PJOK juga gitu kan. Karena PJOK itu nanti ada di bawah Kementerian Pendidikan gitu. Ya semoga itu tanda-tanda sinkronisasi antar lembaga gitu kan. Tapi secara akademis nih, bagaimana peran kampus sendiri yang memiliki jurusan pendidikan jasmani ataupun pendidikan olahraga ataupun ilmu olahragaan ataupun yang lain gitu kan terkait dengan kondisi anak Indonesia ke depan gitu. Oke, baik. Secara umum kita bicara seperti ini dulu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang peran kampus gitu ya, dalam hal ini adalah lembaga yang punya saya sebut sebagai punya kebebasan akademik yang di situ di mana tempat untuk menguji, tempat untuk menyeleksi, mengeksekusi, bahkan meluncurkan satu keputusan yang itu berasal dari pikiran-pikiran akademik gitu. Tentu produk yang bisa dihasilkan, sumbangsih yang bisa diberikan untuk terkait dengan permasalahan itu tadi, salah satunya adalah sebenarnya melalui riset dan publikasi. Gitu. Nah, mungkin melalui hal itulah saya kira yang bisa bisa dilaksanakan atau bisa memberikan sumbangsih yang nyata kepada masyarakat, khususnya kepada permasalahan itu tadi yang disebutkan, sehingga kampus ini memang benar-benar berfungsi secara baik. Nah, sekarang kita mengerucut kepada khususnya bidang pendidikan jasmani yang ternyata juga disebut juga di desain besar olahraga nasional sebagai bagian daripada desain itu. Kan seperti itu, ya kan? Sebagai bagian daripada desain. Artinya apa? Kampus itu harus punya peranan yang cukup tinggi, ya. Punya sumbangsih yang cukup besar untuk misalkan di sini adalah tentang prestasi lah, paling ujungnya prestasi gitu. Prestasi olahraga atau mungkin tidak sampai prestasi dulu. Misalkan kaitannya hubungannya dengan kebugaran anak katakan. Kan? Kebugaran anak. Karena pendidikan jasmani mungkin fokusnya sekarang adalah bagaimana membuat seseorang itu menjadi bugar, siap untuk menghadapi tantangan kehidupannya di masa depan. Pendidikannya melalui aktivitas fisik kan begitu, aktivitas jasmani. Nah, permasalahan sekarang begini. Di Indonesia ada 70 sekian, kalau tidak salah 73 atau 78 jurnal yang membahas tentang keolahragaan maupun pendidikan jasmani. Sekarang pertanyaannya, apakah sudah dalam tanda kutip, kalau kita kaitkan dengan literasi, apakah produk-produk luaran dari penerbitan jurnal tersebut sudah diakses oleh masyarakat secara baik, atau itu hanya sebagai syarat administrasi saja? Dalam tanda kutip di sini adalah mungkin keperluan untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menjudge bahwasanya itu hanya digunakan untuk A untuk B, tapi mungkin kita mencoba merefleksikan apakah itu sudah benar-benar terasa di masyarakat. Misalkan satu contoh, UM katakanlah tadi, karena kebetulan saya berada di bawah naungan Prodi Pendidikan Jasmani FIK UM, gitu. Punya beberapa jurnal yang di situ juga menerbitkan karya-karya yang di bidang pendidikan jasmani. Nah, pertanyaannya apakah karya atau publikasi itu sudah sampai di masyarakat, sudah terbaca oleh masyarakat dan sudah diterapkan. Nah, sehingga penelitian itu tidak hanya selesai pada publikasi saja, sehingga penelitian itu kemudian harus disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat tahu, oh ini loh ada riset ini, sehingga oh ketika seperti ini maka saya harus menerapkan ini. Nah, apakah itu sudah? Saya menyambut baik ketika ada kegiatan seperti ini, podcast seperti ini, karena kan sekarang memang masyarakat itu kan akan lebih familiar dengan ini ya, dengan model-model seperti ini, dengan media seperti ini. Artinya ya ini sebenarnya kesempatan, salah satu kesempatan untuk mempublikasikan, ya, menyuarakan atau menyampaikan yang kemarin kita kerjakan, yang kemarin kita teliti gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah melakukan riset di bidang ini. Saya sampaikan bahwa saya ternyata kaitannya dengan aktivitas sedentari tadi, ada temuan seperti ini, saya sampaikan melalui forum ini.
Sehingga harapannya ya dari 70 sekian jurnal keolahragaan yang ada di Indonesia itu semuanya bisa terbaca oleh masyarakat. Karena gini, satu jurnal kan dalam satu tahun ada yang terbit sampai 4 kali, satu terbitan itu ada yang 10 naskah begitu ya. Bisa dibayangkan gitu. Satu tahun itu ada berapa buah jumlah naskah yang bisa dibaca, ada berapa informasi yang bisa diserap oleh masyarakat. Saya membayangkan bahwa saya ketika itu terbaca oleh masyarakat, itu akan menjadi masalah tentang kebugaran, masalah tentang aktivitas fisik, masalah tentang pendidikan jasmani, itu harusnya sudah bisa terselesaikan dengan baik dong. Iya. Karena kan sudah ada ini, sekian Pak puluh gitu. Kalau katanya Pierre Bourdieu gitu kan, intelektual itu dianggap berdekatan dengan Tuhan gitu. Jadi di awang-awang itu intelektual itu. Tetapi kadang-kadang terlambat untuk turun menjejakkan kakinya di bumi gitu. Dalam konteks ini adalah permasalahan masyarakat tadi seperti apa gitu. Jadi kita hanya di awang-awang aja, kita di awang-awang untuk publikasi dan sebagainya. Atau kalau kata quotes yang lain gitu kan, ya jangan sampai kaum intelektual itu menjadi kaum sofis gitu. Ya semoga tidak seperti itu. Dan saya tertarik dengan ini. Programnya di Kinder Movement itu untuk yang terakhir gitu kan, sebelum kita sudahi kegiatan pada kesempatan hari ini. Jadi bagaimana mensinkronkan antara risetnya Pak Dona ini kan, risetnya Pak Dona dengan aktivitas yang ada di Active Movement maupun yang ada di Kinder Movement itu. Karena untuk menyatukan atau menarik garis yang sejajar gitu kan, yang seirama itu tidak mudah juga. Itu tipsnya seperti apa nih? Oke, ini sekedar berbagi informasi saja ya. Mungkin barangkali di luar sana punya usulan, punya ide yang lebih bagus. Kemarin kita coba gitu ya, berjalan berbarengan begitu. Kita libatkan Active Movement itu sebagai mitra kita di kegiatan riset gitu ya. Kemudian ketika proses kemitraan itu berjalan, nah di situ kita melaksanakan berbagai macam program melalui desain riset yang kita laksanakan. Dalam artian di sini kemarin kebetulan kita melakukan riset tentang movement behavior itu untuk khususnya anak usia 3 sampai 5 tahun dan juga anak sekolah dasar begitu ya. Kemarin kita juga jalan pengabdian juga. Artinya begini, sekali ketika kita mengambil data, kita juga memberikan sosialisasi kepada misalkan contoh wali murid, kepada pengelola daycare ya, tentang ini loh ada informasi mengenai aktivitas fisik anak yang mungkin di tempat ini jarang sekali diberikan. Contoh misalkan bagaimana kemudian mengelola kegiatan atau mengelola aktivitas fisik anak dalam satu harinya. Nah, disitulah kemarin kebetulan Kinder Movement itu berperan begitu. Perannya di mana? Memberikan ini loh gambaran programnya. Kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua, dari situ Kinder Movement juga berjalan kelas privat. Nah, ternyata juga animonya juga cukup tinggi juga gitu. Artinya apa? Sebenarnya masih ada orang tua yang concern tentang khususnya pada aktivitas fisik anak-anaknya gitu, kesehatan dan kebugaran jasmani anak-anaknya gitu. Sehingga kemarin dengan riset yang kita lakukan, kita melakukan surveillance itu ya mengenai kondisi aktivitas fisik. Dari data itu kita sampaikan kepada orang tua, ini loh keadaannya. Nah, kalau keadaannya seperti ini bagaimana caranya? Kemudian kita sosialisasikan melalui kegiatan pengabdian. Kita datang ke daycare, kita datang ke orang tua, kita sampaikan ini loh aktivitas fisik yang bisa dilakukan sehingga nanti ke depan aktivitas fisiknya anak-anak bapak dan ibu, aktivitas fisiknya anak-anak yang dinaungi di daycare ini itu bisa menjadi terbina dengan baik gitu. Nah, kemarin kita kan keliling gitu ya, kita beri tajuk Tour de East Java gitu ya kemarin. Dan ya kita berikan sosialisasi itu. Sebenarnya ya, program pemerintah juga sudah fasilitasin itu Pak Dona. Jadi program pemerintah itu kalau para intelektual yang ada di kampus itu melakukan riset, itu perwujudan riset itu ada, publikasi tetap. Kalau kata salah satu profesor yang publikasinya sangat banyak sekali, target terakhir dari riset itu cuma ada 2 gitu. Publikasi setinggi-tingginya
kalau dalam konteks ini Indonesia yang diakui adalah Scopus Q1 gitu kan. Dan satu lagi itu adalah implementasi di masyarakat gitu. Syukur-syukur kalau menghasilkan duit gitu. Itu seperti itu gitu. Jadi mungkin kita perlu nyambung lagi diskusi sesi berikutnya Pak Dona terkait dengan bagaimana keilmuan akademik gitu kan, para intelektual ini bisa benar-benar nyampe kepada yang membutuhkan gitu. Itu seperti apa nanti mungkin kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang itu atau sesi yang akan datang. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir dan ini adalah podcast yang kedua sebenarnya, tetapi kita sudah langsung ngomong serius. Harusnya kita nggak boleh ngomong serius gitu. Kita harus santai-santai saja. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi ini santai. Desain ini saya sangat apresiasi sekali, saya sangat setuju sekali bahwasanya ya harusnya seperti ini salah satunya gitu. Kenapa? Karena memang sekarang mungkin secara tidak langsung orang itu lebih akrab dengan model seperti ini, YouTube katakanlah, daripada kita harus membaca dalam bentuk wujud kertas yang setebal halaman sekian gitu ya. Mungkin informasinya akan nyampe kita nggak boleh nyalahkan kondisi gitu. Kita yang harus adaptif dengan kondisi gitu. Gitu ya. Betul. Sama kayak ini. Kalau di isu pendidikan ini Pak Dona, mungkin Pak Dona latar belakangnya pendidikan ini sedikit aja pergantian kurikulum itu. Kalau saya berpandangan pergantian kurikulum ya wajar-wajar aja, tapi kita jangan nyalahkan pergantian kurikulumnya, tapi ya kita harus adaptif dengan kurikulum yang baru dan kondisi yang baru gitu. Jadi mungkin seperti itu Pak Dona. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Selamat. Siap. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.